Ini adalah WBCQ, menghadirkan radio World's Last Chance kepada Anda dari Monticello, Maine, Amerika Serikat. Kejahatan brutal, kerusuhan politik, ketidakstabilan keuangan, semuanya mengarah pada sebuah krisis yang akan datang, krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetaplah bersama Radio World's Last Chance untuk belajar cara Anda dapat bersiap secara rohani menghadapi apa yang berada di depan. Radio WLC mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo, selamat bergabung kembali di Radio WLC yang akan membawakan pesan-pesan kebenaran dari Alkitab ke seluruh dunia. Bersama saya Mario Nugraha selaku pembawa acara Anda, dan juga telah hadir di sini rekan saya Doni Alexander. Ya, saya senang sekali bisa hadir kembali. Dan apa kabar untuk Anda semua? Terima kasih telah bergabung bersama kami hari ini. Nah, salah satu kebenaran dari dalam kitab suci yang sering kami bagikan adalah nama asli Bapa Surgawi. Anda tahu, di dalam kitab suci secara berulang-ulang kita diberitahu untuk menyerukan nama Allah. Namun, bagaimana kita bisa melakukannya bila kita tidak mengetahui namanya? Allah hanyalah sebuah gelar yang juga bisa digunakan untuk merujuk kepada Tuhan bangsa-bangsa lain. Betul. Yang kebanyakan orang tidak ketahui adalah bahwa dalam kitab suci sebenarnya tidak dikatakan serukanlah nama Allah. Namun sebenarnya di dalam kitab suci yang asli disebutkan namanya, yaitu Yahwa atau biasa disingkat Yah. Jadi sebenarnya yang dikatakan dalam kitab suci adalah serukanlah nama Yahwa. Ya. Jadi, nama itu pula yang akan kami gunakan di Radio WLC untuk merujuk kepada Sang Pencipta. Lalu, nama Sang Anak adalah Yahusua, yang tentu saja berarti Yahwa menyelamatkan. Di dalam kitab suci memang digunakan gelar khusus untuk merujuk kepadanya. El, Eloah, dan Elohim. Itu adalah gelar dalam bahasa Ibrani yang merujuk kepada Yahwa. Nah, ngomong-ngomong, Doni, Ya. anak perempuan saya sangat tertarik pada kucing. Bukan kuda. Tentu saja semua anak perempuan menginginkan seekor kuda, Ya. tapi selain itu, anak perempuan saya sangat tertarik dengan kucing dan ingin memeliharanya. Jadi apakah Anda akan memberikannya kucing yang dia inginkan? Tentu saja tidak. Jenis kucing yang dia inginkan bukanlah kucing yang mampu mengusir tikus, Doni. Dia menyukai kucing, tapi dia menyukai kucing yang besar seperti singa, harimau, cheetah, kucing sabana, dan macan tutul. Ya, saya mengerti mengapa Anda tidak akan memberikannya kucing yang dia inginkan ya. Nah, dia mencari tahu semua fakta mengenai kucing-kucing besar tersebut via online. Ya. Sekarang dia ingin pindah ke Amerika Serikat karena ternyata di Amerika memiliki kucing besar seperti itu adalah hal yang legal. Wah, itu cenderung eksentrik ya Mario ya. Dan juga berbahaya. Ya. Tahukah Anda bahwa sebenarnya ada lebih banyak harimau yang berada di Amerika Serikat ketimbang di negara manapun di dunia? Wah, itu menarik. Saya kira India atau Thailand lah yang memiliki populasi harimau terbanyak. Atau negara-negara lain di timur. Bukan, di Amerika Serikat lah tempatnya. Populasi harimau liar telah berkurang hingga sekitar 97% dalam 100 tahun belakangan ini, dan para ahli mengatakan bahwa saat ini tidak lebih dari 7.000 ekor harimau yang hidup di alam liar di seluruh dunia. Perbandingannya, jumlah harimau yang ada di Amerika Serikat diperkirakan sekitar 7.000 hingga 10.000 ekor, dan kebanyakan adalah milik pribadi. Wah, itu berbahaya. Tentu saja. Apakah Anda pernah mendengar nama Siegfried dan Roy? Ya. Mereka adalah sepasang pesulap dan juga seniman yang melibatkan singa putih dan harimau putih dalam pekerjaan mereka. Antara tahun 1990 dan 2003, katanya, pertunjukan mereka adalah pertunjukan yang paling ramai dikunjungi di Las Vegas, hingga pada tanggal 3 Oktober 2003, pada sebuah pertunjukan, leher Roy digigit oleh salah satu harimau putih mereka yang kemudian menyeretnya di panggung. Itu terjadi selama pertunjukan sedang berlangsung. Wah, itu sangat buruk. Apakah harimau tersebut membunuhnya? Tidak, tapi itu mengakhiri karir Roy. Lukanya sangat parah. Meskipun akhirnya dia bisa kembali berdiri dan berjalan, namun sebagian tubuhnya lumpuh. Intinya, itu adalah hal yang mengejutkan. Siegfried dan Roy telah bekerja bersama binatang-binatang mereka selama bertahun-tahun. Mereka bukanlah pemula. Mereka tahu apa yang mereka lakukan, namun tetap saja, tanpa peringatan, salah satu binatang mereka menyerang. Apakah ada seorang di antara para penonton yang menakuti harimau itu? Apakah mereka mengetahui penyebab mengapa harimau tersebut menyerang Roy? Tidak.
Setelah peristiwa tersebut diadakan penyelidikan federal, namun mereka tidak pernah bisa memahami apa yang membuat harimau tersebut menyerang pemiliknya. Mereka telah bekerja dengan harimau tersebut di 2000 pertunjukan sebelumnya tanpa ada insiden sama sekali. Namun kemudian harimau tersebut menyerang Roy dan tidak seorang pun yang tahu sebabnya. Ya, itu aneh dan sangat berbahaya. Namun harimau adalah hewan pemangsa. Itu mengingatkan saya pada nubuatan dalam kitab Wahyu pasal 13. Di dalamnya Yohanes diperlihatkan 2 ekor binatang. Satu binatang yang muncul dari dalam laut dan yang satunya lagi muncul dari dalam bumi. Nah, sebelumnya kita sudah pernah membahas mengenai binatang yang muncul dari dalam laut. Iya, saya ingin menambahkan sedikit informasi bagi para pendengar sekalian. Bila Anda melewatkan episode tersebut, maka belum terlambat. Anda masih bisa mendengarkannya. Kami telah memposting semua episode-episode program radio kami yang sebelumnya di situs kami. Anda juga bisa mendengarkannya di YouTube. Carilah program yang berjudul Binatang yang Muncul dari Dalam Laut. Kami juga memiliki sebuah video dan artikel yang menunjukkan alasan mengapa binatang yang muncul dari dalam laut adalah merupakan simbol yang merujuk kepada kepausan. Ya, betul. Terima kasih atas informasinya, Mario. Pada hari ini saya ingin membahas mengenai bagian kedua dari nubuatan tersebut, yaitu binatang yang keluar dari dalam bumi karena cerita Anda tadi mengenai harimau milik Siegfried dan juga Roy yang tiba-tiba menyerang Roy. Adalah penggambaran yang sesuai dengan apa yang akan dilakukan oleh binatang yang keluar dari dalam bumi yang disebutkan dalam nubuatan tersebut dan apa yang akan dilakukannya kepada manusia. Dia akan muncul secara tiba-tiba dan tidak diduga-duga layaknya harimau pada pertunjukan sulap itu. Baiklah, mari kita mulai pembahasan kita dengan membacakan bagian dari kitab Wahyu pasal 13 yang membahas mengenai binatang yang kedua tersebut. Mario, tolong bacakan ayatnya. Baiklah, kitab Wahyu pasal 13 ayat 11 hingga 17. Di dalamnya dikatakan, "Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan dia berbicara seperti seekor naga. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Dia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Dan dia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan dia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Dia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan dia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan dia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya." Baiklah, mari kita bahas per ayat dan berusaha memahami apa maksud dari masing-masing ayat tersebut. Nah, Mario, apa hal yang paling pertama Anda perhatikan? Ya, tentunya si binatang itu. Ya, betul. Nah, kita telah mempelajari dari kitab Daniel pasal 7 bahwa binatang-binatang adalah merupakan simbol dari kekuatan politik, khususnya kekuatan geopolitik yang menganiaya umat Yahwa. Iya, saya sudah hampir mendapatkan ayatnya. Tunggu sebentar, akan saya bacakan. Nah, ini dia. Baiklah, di dalamnya Daniel mengatakan, "Pada malam hari aku mendapat penglihatan. Tampak keempat angin dari langit mengguncangkan laut besar, dan 4 binatang besar naik dari dalam laut, yang satu berbeda dengan yang lain." Lalu kemudian beberapa ayat selanjutnya dia mengatakan, "Maka aku, Daniel, terharu karena hal itu, dan penglihatan-penglihatan yang kulihat itu menggelisahkan aku. Lalu kudekati salah seorang dari mereka yang berdiri di sana, dan meminta penjelasan tentang semuanya itu. Maka berkatalah dia kepadaku, dan diberitahukannya kepadaku maknanya. Binatang-binatang besar yang 4 ekor itu ialah 4 raja yang akan muncul dari dalam bumi." Jadi, sekali lagi, istilah binatang-binatang digunakan untuk menyimbolkan kekuatan-kekuatan geopolitik yang kejam. Betul. Nah, dalam kitab Wahyu pasal 13, kata yang diterjemahkan menjadi kata binatang adalah kata beast dalam bahasa Inggris yang berasal dari kata therion dalam bahasa Yunani, yang berarti binatang liar atau binatang yang beracun, binatang yang berbahaya. Oke, apakah itu adalah kata yang sama yang digunakan dalam kitab Wahyu pasal 4 untuk merujuk kepada keempat binatang yang mengelilingi tahta Yahwa? Tidak. Kata binatang dalam ayat itu berasal dari kata animal,
dalam bahasa Inggris yang sederhananya berarti makhluk hidup. Binatang dalam kitab Wahyu pasal 13 itu berbeda karena penafsirannya ditekankan pada fakta bahwa yang dimaksud di situ adalah binatang yang berbahaya. Nah, apa hal selanjutnya yang telah Anda perhatikan mengenai binatang ini? Baiklah, binatang itu keluar dari dalam bumi. Binatang pertama dalam kitab Wahyu pasal 13 keluar dari dalam laut. Kalau dipikir-pikir, keempat binatang yang disebutkan di dalam kitab Daniel pasal 7 pun seperti itu. Ini unik karena binatang-binatang tersebut pun keluar dari dalam bumi. Ya, Anda benar. Itu memang unik. Dan itulah yang membuat kita bisa mengidentifikasi binatang ini. Dalam kitab suci, air atau laut merupakan simbol dari orang banyak. Betul. Kita bisa menemukan definisinya itu dari dalam kitab Wahyu pasal 17. Nah, Mario, tolong buka kitab tersebut dan bacakan di ayat 15. Baiklah, di dalamnya dikatakan, lalu dia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Semua binatang-binatang yang disebutkan di dalam nubuatan sebelumnya keluar dari dalam laut. Keempat binatang dalam kitab Daniel pasal 7 mempresentasikan Babel, Media Persia, Yunani, dan Roma. Semuanya berasal dari tempat lahirnya peradaban. Semuanya berkuasa secara berurutan, bukan bersamaan. Betul. Setelah satu kerajaan runtuh, maka barulah kerajaan selanjutnya bangkit untuk menggantikannya. Iya, ada beberapa hal dalam kitab Daniel pasal 7 dan kitab Wahyu pasal 13 yang saling berhubungan. Binatang keempat yang disebutkan di dalam kitab Daniel pasal 7 adalah Roma, dan binatang pertama dalam kitab Wahyu pasal 13 adalah kepausan Roma. Seperti itu kan, Doni? Iya, seperti itu, betul. Terima kasih karena telah mengingatkannya, Mario. Mari kita bahas hal itu lagi agar kita bisa memahami konteksnya. Struktur nubuatan dalam kitab Wahyu itu dibangun di atas nubuatan Wahyu itu sendiri. Kita perlu memahami binatang pertama dalam kitab Wahyu pasal 13 agar kita bisa mengidentifikasi binatang yang kedua. Nah, Mario, tolong bacakan kitab Wahyu pasal 13 ayat 1 hingga 3. Baiklah, Doni. Di dalam kitab Wahyu pasal 13 ayat 1 hingga 3 dikatakan, dan dia tinggal berdiri di pantai laut. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul dan kakinya seperti kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tatanya dan kekuasaannya yang besar. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya, tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikuti binatang itu. Binatang itu merupakan penggabungan dari beragam binatang-binatang yang berbahaya. Binatang itu serupa dengan binatang keempat dalam kitab Daniel pasal 7. Dia memiliki mulut seekor singa yang merupakan simbol dari Babel. Lalu kaki binatang itu juga seperti kaki beruang. Yang mana merupakan binatang kedua yang digambarkan dalam kitab Daniel pasal 7. Dan itu adalah simbol yang melambangkan kerajaan Media Persia. Badan binatang itu serupa dengan macan tutul, yang merupakan simbol untuk melambangkan Yunani. Kerajaan Roma dibangun di atas reruntuhan kerajaan-kerajaan sebelumnya itu. Kerajaan Roma mengadopsi filosofi humanistik Yunani, mengadopsi agama-agama misterius Media Persia dengan tradisinya untuk meninggikan hari Minggu sebagai hari kudus, dan juga mengadopsi siklus mingguan tidak terputus milik kerajaan Babel. Namun ketika Daniel khawatir mengenai kebangkitan dan berkuasanya binatang yang keempat itu, Yohanes diberikan penglihatan mengenai berakhirnya kekuasaan binatang itu. Iya, dia melihat salah satu kepala binatang itu seperti mendapat luka yang membahayakan hidupnya. Ya, betul. Itu terjadi pada tahun 1798 ketika Jenderal Prancis Louis Alexander Berthier menangkap dan memenjarakan Paus. Iya, itu adalah sebuah langkah yang sangat berani dan dia tidak pernah melepaskan Paus dari penjaranya. Paus pun akhirnya meninggal di penjara, Don. Ya, itu adalah luka mematikan yang dialami oleh kepausan. Kita tidak bisa membahas semua bukti-bukti mengenai itu sekarang. Tapi bagi para pendengar yang ingin mempelajari tentang hal tersebut, silakan simak program-program kami sebelumnya atau silakan Anda cek artikel atau video-video mengenai topik tersebut di situs kami. Saat ini penting untuk diketahui bahwa binatang yang pertama di dalam kitab Wahyu pasal 13 merupakan simbol kepausan yang mendapatkan luka mematikan pada tahun 1798. Hal ini penting untuk diketahui bila kita ingin mengidentifikasi binatang yang kedua. Nah, binatang kedua yang keluar dari dalam bumi ini menandakan bahwa kekuatan geopolitik yang akan bangkit berkuasa itu berasal dari wilayah yang jarang penduduknya. Betul. Jadi apakah Anda mengetahui pemerintah mana yang mulai bangkit untuk mendapatkan dominasi global pada saat kepausan menderita luka yang mematikan itu? Pemerintahan itu merupakan pemerintahan yang muncul dari wilayah yang berpenduduk sedikit. Karena tidak sama seperti binatang-binatang yang menjadi simbol dalam kitab suci, binatang ini adalah satu-satunya binatang yang keluar dari bumi. Baiklah, pemerintahan yang dimaksudkan
melakukan itu pasti adalah Amerika Serikat. Betul kan? Iya. Karena itulah satu-satunya kekuatan politik yang semakin bertumbuh besar dan hampir mendapatkan dominasi global ketika kepausan mendapatkan luka yang mematikan itu. Ya, itu betul. Bangsa yang baru biasanya bangkit dengan cara menggulingkan bangsa lainnya dan kemudian menggantikan posisi mereka. Namun Amerika Serikat mampu bangkit tanpa melakukan hal tersebut. Jadi tepat bila dikatakan bahwa binatang yang keluar dari bumi adalah simbol dari Amerika Serikat. Saya ingin berbagi fakta yang menarik. Oke. Kata keluar, dalam kalimat keluar dari dalam bumi, itu juga bisa berarti tumbuh perlahan, tumbuh secara tenang dan stabil. Sama halnya dengan tumbuhan, pertumbuhannya tidaklah terjadi dengan cepat, namun dengan perlahan dan tenang. Banyak pemikir dan filsuf politik pada masa itu yang menyadari bahwa kekuasaan Amerika Serikat berkembang dengan tenang dan tanpa kekerasan. Iya, itu sungguh berbeda dengan binatang-binatang yang lainnya yang hanya bisa bangkit setelah mengalahkan kerajaan yang berkuasa sebelum mereka. Nah, para pendengar sekalian, kita akan rehat sejenak. Jadi, jangan kemana-mana, kami segera kembali. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Harga dari mengikuti kebenaran, apapun harganya, adalah segalanya. Ketika seseorang menghadapi sebuah kenyataan di mana dia harus mengorbankan segala yang berharga demi mengikuti kebenaran, maka kekuatan kegelapan akan selalu berusaha menghentikannya. Setan akan menimpahkan rintangan-rintangan di jalannya, rintangan-rintangan yang nampaknya sulit untuk dilewati. Jika Anda menghadapi segunung persoalan dan Anda tidak tahu apa yang harus Anda lakukan, jika Anda merasa sendirian dalam perjuangan mengikuti kebenaran, kunjungilah website kami worldslastchance.com dan baca artikel dengan judul Menghitung Biaya. Semua orang yang percaya bahwa Yahwa akan menyediakan jalan untuk melalui setiap kesulitan akan menemukan bahwa upah yang sedang menanti adalah sangat besar dan biayanya sangatlah murah. Bacalah artikel dengan judul Menghitung Biaya di worldslastchance.com. World's Last Chance telah membuat lebih dari 1.500 video dokumenter dalam lebih dari 30 bahasa. Kunjungi situs kami di worldslastchance.com atau nonton videonya pada channel WLC di YouTube. Video-video dokumenter baru tentang berbagai topik penting terus dirilis sepanjang waktu. Mulailah menontonnya dan pelajarilah kebenaran selama Anda masih memiliki kesempatan di worldslastchance.com. Baiklah para pendengar sekalian, terima kasih karena masih setia bergabung bersama Radio WLC di program hari ini. Nah, Doni, mari kita lanjutkan pembahasan kita sebelum rehat tadi. Baiklah Mario, kalau begitu mari kita bahas mengenai penampakan fisik binatang yang keluar dari dalam bumi ini. Baiklah, dalam ayat 11 dikatakan bahwa binatang itu bertanduk dua sama seperti anak domba dan dia berbicara seperti seekor naga. Ya, sungguh berbeda. Dia memiliki dua tanduk sama seperti anak domba. Betul. Anak domba tidaklah memiliki tanduk yang kuat. Tanduk anak domba itu kecil dan rapuh bagaikan tongkol jagung. Jadi itu tidak bisa menyakiti kita. Iya, tapi yang kita bicarakan ini adalah binatang itu kan. Binatang rakus yang sangat berbahaya itu. Ya, binatang itu adalah binatang pemangsa yang kuat, namun tanduknya terlihat kecil, tidaklah berbahaya. Sama seperti anak domba yang mungil. Iya, saya mengingat pernah membaca kutipan J.A. Bingham mengenai penggambarannya terhadap peristiwa ketika orang-orang melakukan imigrasi ke Amerika dan ingin menciptakan sebuah bentuk pemerintahan yang unik. Dia mengatakan bahwa mereka ingin menciptakan sebuah pemerintahan yang sudah sangat lama tidak pernah dilihat orang-orang. Sebuah gereja tanpa paus, dan sebuah negara tanpa seorang raja. Alasan sebenarnya mengenai karakter Amerika Serikat, mengapa negara tersebut sangat makmur di masa lalu, adalah karena hukum negaranya memisahkan antara gereja dengan negara. Hal ini menjamin kebebasan sipil dan kebebasan beragama, bahkan bagi orang-orang yang beragama minoritas sekalipun. Kalau begitu, tidak mungkin bentuk negaranya adalah negara Muslim ataupun negara Katolik Roma, karena bahkan hingga saat ini, di abad ke-21, negara-negara Katolik selalu menggabungkan kekuasaan gereja dengan negara
dan hal itu tidak terjadi di Amerika Serikat. Inilah mengapa orang-orang Amerika sangat melindungi konstitusi negara mereka. Konstitusi tersebut memang merupakan dokumen yang dituliskan 200 tahun yang lalu, namun para penduduknya masih melandaskan hukum-hukum mereka dari konstitusi tersebut. Mereka masih memperdebatkan apakah sebuah hukum baru itu termasuk hal yang konstitusional atau tidak. Hubungan di mana gereja bisa memaksakan kepercayaan-kepercayaan kepada kekuasaan negara adalah hal yang secara fundamental bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Amerika Serikat, dan itulah sebabnya mengapa Amerika Serikat bisa berkembang menjadi negara yang sangat kuat. Iya, saya menyadari hal itu. Berbeda dengan binatang yang pertama itu, binatang yang kedua ini tidak memiliki mahkota. Itu adalah simbol yang sangat tepat untuk sebuah negara yang pemerintahannya dibangun dalam bentuk republik. Dan hal itulah yang menjadikan Amerika Serikat berbeda dengan pemerintahan-pemerintahan lainnya pada zamannya, yaitu bentuk pemerintahannya. Nah Mario, saya ingin meminta Anda untuk membacakan kutipan Uriah Smith dari bukunya yang berjudul Daniel and the Revelation. Baiklah Doni, di dalam halaman 581 dikatakan, mahkota adalah simbol yang tepat untuk melambangkan sebuah bentuk pemerintahan kediktatoran, dan dalam hal ini, ketiadaan mahkota akan menunjukkan sebuah pemerintahan di mana kekuatannya tidak berada di tangan segelintir orang yang berkuasa, namun kekuatannya itu terletak di tangan masyarakatnya. Wah, itu adalah kutipan yang menarik. Maksud saya, kita bisa memahaminya dengan jelas. Amerika Serikat adalah negara pertama sejak bangsa Roma yang betul-betul memiliki bentuk negara republik di mana kebebasan sipil dan kebebasan beragama masyarakatnya dijamin. Amerika sudah tidak berbentuk republik lagi. Sekarang kita menyebutnya demokrasi, yang mana merupakan cara yang halus untuk mengatakan kaum mayoritaslah yang berkuasa. Bahaya yang terdapat di dalam demokrasi adalah tidak dilindunginya hak-hak kaum minoritas sebagaimana mestinya berdasarkan undang-undang negara republik. Ya, Anda sudah melangkah ke bagian nubuatan yang selanjutnya. Oh, maafkan saya, Doni. Ya, tidak mengapa Mario. Selama 2 abad Amerika Serikat sebagai kekuasaan yang masih muda dan baru saja bangkit, adalah negara yang sesuai dengan gambaran binatang yang memiliki tanduk seperti tanduk anak domba. Amerika tidak ingin mengkolonisasi negara-negara lainnya, lalu dengan terbuka, Amerika menerima siapapun yang melarikan diri dari penganiayaan di negara asal mereka. Iya, kata orang-orang itu adalah kuali peleburan yang besar. Binatang kedua ini datang dengan lembut, dengan diam-diam, tanpa kekerasan. Sepasang tanduk yang kecil merupakan simbol pemisahan gereja dan negara, yang menjamin kebebasan sipil dan beragama masyarakatnya. Tapi apa yang akan dilakukannya ketika dia telah mendapatkan kekuasaan penuh? Apa yang akan dilakukannya ketika dia telah sepenuhnya keluar dari dalam bumi? Dia akan berbicara seperti seekor naga. Betul. Seperti yang dilihat Yohanes di dalam penglihatannya, akan terjadi perubahan pada penampilannya yang lemah lembut. Binatang yang memiliki sepasang tanduk kecil yang seperti tanduk anak domba ini akan berbicara seperti seekor naga. Itu adalah sebuah simbol yang menarik untuk digunakan dalam kalimat itu. Dia bukanlah seekor naga. Dia berbahaya, tapi dia bukanlah seekor naga. Meskipun dia berbicara seperti seekor naga. Betul. Nah, silakan buka 1 pasal sebelumnya dan bacakan penggambaran Yohanes mengenai iblis yang dia lihat itu di dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 9. Baiklah Doni, di dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 9 dikatakan, dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi naga adalah simbol iblis. Sebenarnya itu adalah simbol yang bermakna ganda. Simbol itu juga bisa mempresentasikan setan. Namun itu juga merupakan simbol paham penyembah berhala yang digunakan oleh setan untuk menggerogoti kekristenan apostolik. Nah, ketika Amerika Serikat mulai berbicara seperti seekor naga, kebanyakan orang tidak menyadari perubahan yang sedang terjadi. Namun semakin keras aumannya, maka semakin berubah pula hukum-hukumnya, yang mana merupakan karakter utamanya sebagai sebuah negara. Setelah serangan di WTC di kota New York pada tanggal 11 September 2001, maka pemerintah Amerika Serikat mulai menginvasi negara-negara berdaulat yang menolak untuk menggunakan mata uangnya dalam setiap transaksi minyak antar negara. Pada saat itu, Amerika Serikat sudah menjadi kekuatan militer yang amat sangat besar. Iya, saya pernah mendengar bahwa banyak masyarakat Amerika yang percaya bahwa pemerintah mereka lah yang menjadi dalang di balik penyerangan yang membunuh lebih dari 3.000 orang hanya untuk membuat Amerika terlibat di dalam perang. Itu adalah contoh kasus yang tepat, Mario. Mereka terlibat dalam sebuah program yang mereka sebut perang terhadap teror. Itu bukanlah perang yang bisa dimenangkan, karena tidak ada bangsa tertentu yang bisa mereka jadikan sasaran. Jadi mereka akan menyerang di mana saja dan siapa saja yang dianggap ancaman oleh pemimpin mereka. Nah, sekarang silakan dibacakan pasal 13 ayat 12. Baik, dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Dia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama
yang luka parahnya telah sembuh. Itu adalah nubuatan yang menarik. Mhm. Nubuatan itu mengatakan bahwa Amerika Serikat akan melakukan semua kekuasaan kepausan yang bisa menaklukkan dunia. Nah, itu tidak akan membuat dunia berada di bawah satu pemerintahan saja, namun kekuasaan dan pengaruhnya akan tersebar ke seluruh bumi. Kemudian dengan kekuasaan dan pengaruh inilah, dia akan memaksakan seluruh dunia untuk menyembah kepausan, yaitu binatang yang luka parahnya telah sembuh. Iya, dalam ayat ke-13 dikatakan, dan dia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan dia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Dari semua negara yang ada di bumi, Amerika Serikatlah yang paling cepat bangkit dan mendapatkan kekuasaan, pengaruh, dan kekayaan. Betul. Perkembangan teknologi, sains, dan industri pun terjadi. Pengeboman Hiroshima dan Nagasaki dengan menggunakan bom atom pertama dalam sejarah adalah peristiwa yang sesuai dengan komentar Yohanes tadi yang mengatakan, bahkan dia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Nah, sekarang tolong lanjutkan bacakan ayat 14. Baiklah, di dalamnya dikatakan, binatang itu menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu, dan dia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang namun yang tetap hidup itu. Amerika Serikat menciptakan patung binatang itu pada tahun 1884 ketika dia mensponsori pembentukan penanggalan internasional. Garis-garis yang dianggap memisahkan belahan bumi bagian timur dengan barat inilah yang membuat kalender Masehi harus digunakan di seluruh dunia. Setelah hal itu ditetapkan, Amerika Serikat lalu mempromosikan kalender kepausan lebih jauh lagi dengan cara memerintahkan bahwa semua perjanjian yang ditandatangani oleh Amerika Serikat harus menggunakan kalender Masehi pada penanggalannya. Demikianlah cara Amerika Serikat untuk mendirikan patung binatang itu. Menarik. Bila Amerika Serikat tidak mengeksploitasi keinginan negara-negara lainnya untuk berdagang dengannya, maka kalender Masehi mungkin tidak akan menjadi kalender yang digunakan di seluruh dunia saat ini, Doni. Ya, Anda juga bisa melihat bagaimana dengan kekuasaan yang dimilikinya sekarang. Amerika Serikat berada di posisi yang sebanding dengan kekuasaan yang dimiliki kepausan pada zaman kegelapan. Ketimbang menjadi benteng pertahanan terakhir bagi kebebasan beragama di dunia, binatang bertanduk dua ini pun mengasumsikan bahwa dia memiliki kuasa atas seluruh dunia. Padahal dia sama sekali tidak berhak untuk itu. Ya, penggunaan kekuatan militer pun merupakan sebuah peringatan besar. Kebenaran tidak membutuhkan pemaksaan dan Yahwa tidak akan pernah memaksa. Ya, betul. Itu adalah prinsip yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita. Bila Anda mencoba untuk membagikan kebenaran dengan seseorang dan dia meresponnya dengan amarah, maka itu adalah bentuk paksaan. Contohnya, mereka akan mengatakan, saya tidak akan mendengarkan Anda dengan pikiran yang terbuka. Sebaliknya, saya akan memarahi Anda dan membuat Anda terdiam. Saya sudah pernah melihat hal tersebut terjadi, berulang kali. Saya juga pernah mengalaminya, Mario. Baiklah Mario, mari kita bacakan ayat selanjutnya. Oke. Begini, tolong dimulai pada ayat 13, karena itulah permulaan kalimatnya. Mari kita coba untuk mendapatkan konteksnya. Dan bagi Anda para pendengar sekalian, tolong diingat, nanti ketika Mario membacakan ayat yang dimaksud, ingatlah bahwa ini adalah hal yang akan dilakukan Amerika Serikat di masa depan. Dan di sini Anda juga akan bisa melihat bahwa Amerika Serikat memang sangat sesuai dengan apa yang digambarkan berikut ini. Baik, dan dia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan dia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Dia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan dia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan dia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Patung binatang itu telah dibangun, namun belum akan diberikan nyawa sebelum hukum pemaksaan untuk beribadah di hari Minggu. Kalender kepausan terpaksa ditetapkan karena orang-orang ketakutan atas peristiwa yang terjadi ketika sangkakala dibunyikan. Itulah yang akan memberikan nyawa pada patung binatang itu. Faktanya, Amerika Serikat tidak mendapatkan sanksi atas berkat sorga dalam menerapkan kekuatannya yang baru, dan itu bisa ditemukan di dalam kitab suci mengenai apa yang akan dilakukan binatang itu. Dia menipu orang-orang yang diam di bumi. Dia memaksa orang-orang di dunia untuk membangun patung binatang pertama yang telah mendapatkan luka mematikan itu. Dia memiliki kuasa untuk membunuh orang-orang yang tidak menyembah binatang yang pertama itu.
Dia memaksa semua orang untuk mendapatkan tanda binatang pada tangan atau dahi mereka. Dia akan memberikan sanksi ekonomi bagi orang-orang yang tidak memiliki tanda binatang itu atau namanya, atau bilangan namanya. Itu adalah bentuk kesaliman, sepenuhnya berbeda dengan prinsip sorga yang mengasihi kebebasan. Kitab suci telah menjelaskan bahwa pertempuran terakhir dari pertikaian antara Yahwa dan setan ini akan berupa pertempuran dalam hal peribadatan, khususnya kapan kita harus beribadah. Betul. Para pendengar sekalian, kita harus mendengarkan peringatan ini dengan seksama, karena kita tidak akan bisa menemukan Sabat hari ke-7 yang alkitabiah ataupun hari kebangkitan Kristus yang sebenarnya dengan menggunakan kalender modern kita. Dan bila pertempuran terakhir nantinya adalah dalam hal peribadatan, maka kita harus mengenali hal tersebut dan mempelajari dengan tepat kapan kita harus beribadah. Baiklah para pendengar sekalian, kita akan rehat sejenak. Setelah rehat nanti, kita akan memasuki segmen kotak surat harian kita. Jadi, jangan kemana-mana, kami segera kembali. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Baiklah para pendengar sekalian, kami telah kembali. Selamat bergabung di segmen kotak surat harian kita, di mana saya dan Doni akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dikirimkan oleh para pendengar radio WLC di seluruh dunia. Nah, Doni, pertanyaan kali ini dikirimkan oleh Joy Williams di Jamaika. Dia menuliskan, keponakan saya telah terlibat dengan sebuah kelompok keagamaan dan saya khawatir bahwa bisa saja kelompok itu merupakan aliran sesat. Bisakah kalian menjelaskan tanda-tanda dari sebuah sekte? Terima kasih. Cukup sulit ya. Dan lebih sulit lagi bila itu terjadi pada seseorang yang dekat dengan kita. Karena tentunya hal itu akan memberikan dampak pada hubungan kita dengan orang tersebut bila dia betul-betul telah bergabung dengan sebuah sekte. Betul. Nah, Doni, menurut Anda apa yang dimaksud dengan sekte? Oke, begini. Definisinya sebenarnya cukup beragam ya. Beberapa orang mengatakan bahwa sekte Kristen adalah kelompok Kristen yang lebih mengutamakan ajaran-ajaran berdasarkan tulisan-tulisannya sendiri dibanding mengutamakan Alkitab. Dan beberapa orang lainnya mendefinisikannya sebagai sebuah kelompok keagamaan yang memiliki pandangan yang ekstrim atau fanatik. Namun, semua sekte sebenarnya memiliki karakteristik tertentu yang juga dimiliki oleh sekte-sekte pada umumnya. Nah, salah satu tanda yang paling jelas adalah ketika seseorang lebih patuh pada perintah sekte tersebut dibandingkan dengan perintah kitab suci. Betul. Nah, nyatanya, hal ini sebenarnya berjalan jauh lebih mulus dibanding yang kita duga. Para pemimpin sekte-sekte sangat dihormati oleh para anggotanya, karena biasanya mereka selalu mengutip Alkitab. Iya, biasanya di luar konteksnya. Betul, kita harus waspada dengan hal tersebut. Namun, karena para pemimpin tersebut seolah-olah mengutip Alkitab, maka para pengikutnya pun menerima apa yang mereka katakan. Terkadang para pemimpin sekte tersebut dianggap sebagai seorang nabi zaman modern atau sebagai seseorang yang memiliki hubungan khusus dengan Yahwa. Dia dianggap sebagai seseorang yang berbeda dengan orang-orang lain. Iya, tentunya hal itu akan membuat semua perkataan mereka lebih didengarkan, Doni. Ya, tentu saja para anggota sekte itu diajari untuk memiliki kepercayaan buta dan tidak mempertanyakan para pimpinan mereka. Orang-orang yang patuh akan dihadiahi dalam berbagai cara, baik dengan diberikan tanggung jawab lebih atau peran yang lebih di dalam organisasi mereka, maupun dipuji-puji atau dipromosikan sebagai orang yang penting di dalam kelompok mereka. Iya, jadi mereka memanipulasi emosi para anggotanya, Doni. Ya, namun mereka tidak terang-terangan. Sekte juga adalah kelompok yang sangat eksklusif. Orang-orang di dalamnya diajarkan bahwa merekalah orang-orang yang benar dan orang-orang lain adalah orang-orang yang salah. Hal itu pun menciptakan mentalitas kita versus mereka yang cenderung akan mengisolasi para anggotanya dari dunia luar. Iya, saya pernah mendengar bahwa isolasi adalah tanda bahwa sesuatu itu adalah sebuah sekte. Ketika kita beribadah dan hanya bersosialisasi dengan para anggota kelompok kecil Anda, maka Anda tidak akan menginginkan sesuatu yang membahayakan posisi Anda di dalam kelompok itu. Dinamika itulah yang memperkuat kendali para pemimpin terhadap pemikiran dan praktek para anggotanya. Hal lain yang menjadi tanda dari sebuah sekte adalah bahwa para anggotanya secara aktif tidak didorong untuk mempertanyakan sesuatu. Bila seorang anggota mempertanyakan kepercayaan atau ajaran kelompok tersebut, maka dia akan dibungkam dengan cara dituduh meragukan ajaran kelompok. Iya, dan itu seharusnya sudah menjadi sebuah peringatan besar. Kebenaran bisa tetap bertahan meskipun itu dipertanyakan. Bila seseorang memiliki pertanyaan yang tulus, mereka seharusnya tidak dibungkam, Doni. Tapi lihat, ajaran salah tidak memiliki kekuatan yang sama dengan kebenaran. Benar. Sekte itu harus menjauhkan orang-orang dari mempertanyakan ajarannya, karena bila mereka mempertanyakannya,
maka ajaran salah dan ketidakkonsistenan di dalam kepercayaan-kepercayaan mereka akan terlihat dengan jelas. Hal ini kemudian mengakibatkan terjadinya karakteristik selanjutnya dari sebuah sekte, dan itu adalah indoktrinasi. Karena sekte memiliki serangkaian kepercayaan, dan para anggotanya diajari untuk tidak mempertanyakannya. Maka, ajaran-ajaran kelompok tersebut pun secara berulang-ulang terus disuntikan kepada para anggotanya. Mereka tidak diberikan ruang untuk memikirkan gagasan baru. Yang mana kemudian akan mengakibatkan terbentuknya pemikiran kelompok. Ya, karena kesatuan mereka sebagai kelompok dapat dipertahankan bila semua orang mematuhi aturan-aturan yang diberikan oleh para pimpinan. Juga terdapat tekanan sosial yang sangat besar untuk diemban. Ingat, karena anggota sekte itu telah terisolasi dengan keluarga dan teman mereka yang bukan merupakan anggota sekte, maka beban tekanan sosial dari anggota sekte lainnya terasa sangat intens. Betul. Ketika Anda paling dekat dengan anggota lainnya di dalam sebuah sekte dan Anda hanya bersosialisasi dengan kelompok tertutup seperti itu, maka Anda tidak akan mengambil resiko untuk membuat kelompok Anda merasa tidak nyaman sehingga mereka mengusir Anda. Iya, bukankah hal tersebut akan menghasilkan semacam kendali internal? Orang-orang yang patuh akan dihadiahi dengan rasa hormat dari anggota-anggota kelompok lainnya dan akan diberikan keikutsertaan yang lebih lanjut, sementara orang-orang yang tidak cukup patuh akan dikecam dan dijauhi. Itulah yang sebenarnya terjadi. Itulah mengapa isolasi adalah sebuah alat yang kuat bagi semua sekte. Ironisnya, pada saat yang sama, seringnya sekte-sekte tersebut juga memiliki kecurigaan yang tinggi terhadap penganiayaan. Mereka beranggapan bahwa seluruh dunia ingin memusuhi dan menyakiti mereka. Mereka memiliki mentalitas kita versus mereka, karena mereka mengasingkan diri. Tapi bila hal itu ditambah dengan mentalitas, kita adalah orang-orang terpilih versus semua orang lain akan masuk ke neraka, maka itu akan menghasilkan sebuah perspektif yang sangat miring. Hasilnya adalah, ketika seseorang, baik anggota sekte itu sendiri maupun orang luar, ingin mengoreksi kepercayaan-kepercayaan atau praktek-praktek sekte itu, maka mereka akan menganggapnya sebagai sebuah penganiayaan. Oh, itulah yang kemudian yang membuat mereka merasa bahwa kepercayaan mereka memang benar, karena merekalah orang-orang benar yang tersisa. Iya, Anda bisa melihat betapa secara mental hal itu terus dibiarkan tumbuh. Permasalahannya adalah terkadang seseorang bahkan tidak tahu bahwa mereka sedang ditarik untuk bergabung dengan sebuah sekte. Awalnya para anggota sekte lainnya akan memberikan banyak kasih dan juga perhatian, serta pembenaran yang banyak. Betul. Fakta bahwa orang luar menunjukkan ketertarikannya terhadap kepercayaan mereka akan membuat para anggota sekte merasa bahwa kepercayaan mereka itu memang sah dan benar. Jadi ya, tentu saja mereka akan merasa sangat senang bila seseorang merasa tertarik terhadap kepercayaan mereka. Dan bagi orang luar, hal itu akan membuat mereka merasa disambut dengan hangat. Namun ketika mereka telah bergabung dengan sekte tersebut, maka akan sangat sulit untuk keluar. Nyatanya ada beberapa kejadian yang tercatat, di mana orang-orang dibunuh sebelum mereka diizinkan untuk keluar dari sebuah sekte. Itu betul. Saya teringat akan Jim Jones dan pembunuhan atau bunuh diri massal dari 1.000 pengikutnya di tahun 1978, Doni. Ada banyak hal yang menjadi pertanda sebuah sekte. Ringkasnya nih, ya, di dalam sekte, Anda akan melihat bahwa secara aktif, pola pikir kritis akan selalu dihindarkan. Semua hal yang menantang atau bertentangan dengan kepercayaan umum di dalam kelompok tersebut akan langsung dibuang. Mereka akan menghindari atau menolak semua fakta yang bertentangan dengan sistem kepercayaan mereka. Satu poin terakhir yang mesti diperhatikan adalah bahwa mereka akan bersikeras bahwa keselamatan bisa didapatkan dengan cara bergabung atau patuh terhadap kelompok tersebut. Itu adalah taktik yang memanfaatkan rasa takut kita. Apakah Anda ingin terselamatkan? Maka tetaplah terisolasi di sini. Jangan mempertanyakan apapun dan jangan lakukan hal-hal yang bisa membuat Anda diusir dari kelompok ini. Itu sangat menyedihkan, Doni. Iya, dan bila seseorang telah bergabung dengan kelompok yang seperti itu, maka akan dibutuhkan doa, kesabaran, dan kasih yang banyak untuk bisa membantu mereka keluar dari kelompok tersebut. Jadi apa yang bisa Anda lakukan bila seseorang yang Anda kenal terlibat dengan sebuah sekte, Doni? Tentunya berdoa merupakan hal pertama yang harus kita lakukan. Kedua, jangan berasumsi bahwa dengan demikian mereka telah menjadi orang yang bodoh. Mereka masihlah orang yang jenaka, cerdas, dan kreatif sama seperti sebelumnya. Kemungkinan mereka terjebak oleh hal-hal positif yang menjadi kemasan luar dari sekte tersebut. Anda harus berhati-hati untuk tidak mengkritik kelompok tersebut ataupun kepercayaannya secara terang-terangan. Karena bagi orang yang ingin Anda keluarkan dari kelompok tersebut, itu akan dianggap sebagai sebuah kritikan pribadi. Rod dan Linda DeBrow telah menuliskan sebuah artikel yang mendalam mengenai bagaimana cara membantu seseorang untuk keluar dari sebuah sekte. Di sini saya sudah mendapatkan kutipan dari artikel mereka, silakan dibacakan Mario. Baik, saran yang paling penting adalah jangan mengkritik, mengutuk, ataupun menghakimi. Bahkan bila Anda betul-betul khawatir terhadap orang itu. Sebaliknya, fokuslah pada alasan mengapa orang tersebut begitu tertarik dengan kelompok itu dan apa manfaat yang bisa mereka peroleh dari kelompok itu.
dan berusahalah untuk memperkuatnya dengan dukungan pribadi seperti sungguh hebat karena Anda berusaha untuk membuat diri Anda dan skill Anda berkembang ke arah yang positif dan juga karena kelompok itu membuat Anda sangat senang. Ini mungkin terdengar biasa saja, namun poin penting dari pendekatan ini adalah untuk mempraktekkan teknik psikologis dalam memberikan motivasi sehingga pernyataan-pernyataan positif seperti tadi adalah sama dengan yang difikirkan oleh orang itu sendiri. Dan pada akhirnya itu akan membuat mereka mempertanyakan apakah semua hal yang dia pikirkan itu adalah benar. Kami menyebut teknik ini dialog yang strategis dan berorientasi personal. Ini berarti bahwa Anda harus tetap berbicara. Jaga agar dialog tetap berjalan dan bantulah orang terkasih Anda itu untuk menilai apakah sekte itu sejalan dengan harapan dan standar yang dia miliki. Bila saatnya telah tiba, mereka akan bisa melihat sendiri dan Anda bisa bersiap untuk momen tersebut. Nah, ini adalah saran yang bagus, Doni. Karena apapun yang Anda katakan akan diabaikan begitu saja karena Anda bukanlah salah satu dari orang-orang terpilih seperti dengan orang-orang dalam sekte tersebut. Ya, jadi penting untuk menjaga agar dialog tetap terbuka. Ya, ini adalah topik pembahasan yang menarik. Ini mengingatkan saya pada firman Yahusua dalam kitab Matius pasal 7. Nah, ini dia, saya telah mendapatkannya. Mohon disimak. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuan, Tuan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuan, Tuan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Itu adalah peringatan bagi kita semua. Hanya karena sebuah kelompok mengklaim diri mereka sebagai Kristen, hanya karena mereka mengutip Alkitab, bukan berarti bahwa ajaran dan kepercayaan mereka telah sesuai dengan kitab suci. Nah, para pendengar sekalian, pada masa sekarang ini seharusnya tidak satupun dari kita yang menjadi bagian dari agama-agama yang terorganisir. Kitab Wahyu pasal 18 memberikan peringatan yang jelas, dan di dalamnya dikatakan, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya. Namun Alkitab Jenewa menerjemahkannya, tinggalkanlah tempat itu, hai umatku. Itu adalah sebuah perintah, bukan sebuah ajakan. Betul. Masing-masing orang bertanggung jawab untuk mempelajari Alkitab demi diri mereka masing-masing. Ya, saya perhatikan bahwa dalam gereja-gereja mainstream, biasanya ada perilaku yang membuat kita tidak ingin mempertanyakan sesuatu. Orang-orang diajari untuk menerima begitu saja semua perkataan dari para pemimpin rohani mereka, dan mereka akan dipermalukan bila mereka mempertanyakannya. Oleh karena itulah kita semua harus mempelajari kitab suci untuk diri kita sendiri dan tidak membiarkan siapapun selain Yahwa untuk menjaga jiwa kita. Nah, para pendengar sekalian, cukup sekian segmen kotak surat harian kita untuk kali ini. Silakan kirimkan pertanyaan-pertanyaan Anda. Kunjungi situs kami di worldslastchance.com. Pilih bahasa Indonesia dan klik hubungi kami. Nah, jika kami tidak sempat untuk menjawab pertanyaan Anda secara langsung melalui siaran radio ini, maka silakan melihat bagian tanya jawab di situs kami. Anda menyukai apa yang Anda dengar? Kunjungi situs kami di worldslastchance.com untuk mendengarkan episode-episode lain dari program radio kami. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo, ini adalah janji harian Anda dari Firman Yahwa. Norman Cousins adalah seorang jurnalis politik, penulis, profesor, dan penasehat perdamaian dunia. Pada tahun 1964, saat usianya 49 tahun, Norman didiagnosis menderita penyakit jaringan ikat yang langka. Tidak lama setelahnya, para ahli lain menyetujui diagnosisnya dan menambahkan ankylosis spondylitis, suatu bentuk langka dari penyakit radang sendi yang sangat menyakitkan. Norman diberitahu bahwa dia memiliki peluang 1:500 untuk bertahan hidup, dan karenanya dia harus segera menyelesaikan semua urusannya. Norman telah melakukan penelitian tentang biokimia yang mempengaruhi emosi manusia, dan dia menolak untuk menerima hasil diagnosis tersebut. Dia keluar dari rumah sakit dan pergi ke hotel. Dia mulai mengkonsumsi vitamin C dalam jumlah besar, dan mulai menonton acara komedi serta tayangan-tayangan ulang Candid Camera
sebuah acara televisi yang lucu. Norman tidak hanya sekedar tertawa kecil, melainkan tertawa terbahak-bahak. Beberapa waktu kemudian dia berkata, "Saya membuat penemuan yang menggembirakan bahwa 10 menit tertawa dengan alami memiliki efek anestesi atau efek anti sakit, dan hal tersebut akan memampukan saya tertidur pulas tanpa rasa sakit setidaknya sampai 2 jam. Ketika efek penghilang rasa sakit dari tertawa ini sudah hilang, kami akan menyalakan kembali proyektor film dan seringkali itu berhasil untuk memperpanjang efek anti sakit tersebut. Hebatnya, pola hidupnya yang tidak biasa ini ternyata berhasil." Norman akhirnya meninggal pada tanggal 30 November 1990. Itu 10 tahun setelah dia mendapatkan serangan jantung pertamanya. 16 tahun setelah dia mulai menderita penyakit jaringan ikat yang langka tersebut. Dan 26 tahun setelah dia untuk pertama kalinya didiagnosis menderita penyakit jantung. Setelah kisahnya muncul pada sebuah jurnal pengobatan, Norman menerima lebih dari 3.000 surat dari dokter di seluruh dunia yang menyatakan penghargaan mereka atas apa yang telah dia pelajari. Tetapi faktanya para pendengar, prinsip ini telah dijabarkan dalam Alkitab selama ini. Kitab Amsal pasal 17 ayat 22 mengatakan, "Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang." Para pendengar, sekalipun sistem pengobatan modern sudah semakin maju, banyak orang saat ini yang masih terus berjuang dengan masalah kesehatan yang semakin parah. Dan pengobatan konvensional, walaupun ada yang berhasil, namun tidak selalu dapat menolong. Terkadang, hal tersebut bahkan dapat memperburuk keadaan. Kanal berita The Guardian melaporkan bahwa di Provinsi Selatan Australia, di Victoria, terdapat 82% kematian akibat overdosis obat yang bersumber dari obat-obat yang diresepkan. Pada tanggal 17 Juni 2015, kantor berita Reuters melaporkan bahwa 44.000 orang di Amerika Serikat meninggal akibat overdosis obat pada tahun 2013 saja. Angka itu lebih dari 2 kali lipat lebih banyak jika dibandingkan dengan tahun 1999, dan itu tidak semua dari obat-obatan terlarang. Reuters melaporkan bahwa mayoritas kematian tersebut disebabkan karena obat-obat yang diresepkan. Para pendengar, hal ini seharusnya sudah tidak lagi mengejutkan. Sudah 6.000 tahun berlalu dari waktu di mana umat manusia masih memiliki akses ke pohon kehidupan. Dan saat ini, sebagian besar sumber air bumi sudah tidak bersih. Makanan tidak hanya kekurangan nutrisi, tetapi juga telah ditambahkan dengan bahan-bahan pengawet dan zat aditif yang lain. Udara yang kita hirup pun sudah tercemar. Tubuh manusia tidak lagi sanggup menahan gempuran dan serangan yang sudah terakumulasi ini. Tapi berita baiknya para pendengar, dalam segala kelemahan kita sekalipun, kuasa mencipta Yahwa dapat memulihkannya. Rasul Yakobus menulis, "Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Yahwa, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Yahwa akan membangunkan dia." Dan kemudian dia menambahkan sebuah janji yang sangat berharga. Dia berkata, "Jika dia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni." Para pendengar, apa penyakit Anda? Kelemahan dalam bentuk bagaimana yang Anda atau orang-orang yang Anda kasihi sedang alami? Apapun itu, baik secara fisik, mental, atau emosional, ketahuilah bahwa di dalam Yahwa ada damai sejahtera dan kesembuhan. Kepada kita telah diberikan janji-janji yang besar dan berharga. Majulah dan mulailah mengaminkannya. Banyak orang dewasa berharap mereka memiliki kesempatan untuk belajar agama selagi berada di universitas. Jika Anda berada di posisi yang sama, saat ini belum terlambat. Di worldslastchance.com, kami memiliki ratusan artikel dan video tentang berbagai topik agama dan rohani yang terus ditambahkan setiap saat. Ada artikel yang memberikan nasihat tentang bagaimana menikmati kehidupan Kristen yang berkemenangan. Artikel-artikel lain menyelidiki secara mendalam bagian-bagian Alkitab yang salah dimengerti dan menjelaskan apa arti bagian itu dalam bahasa Ibrani yang asli. Kami juga menyajikan banyak artikel dan video tentang nubuatan. Paulus memberitahu Timotius,
Segala tulisan yang diilhamkan Yahwa memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Yahwa menjadi sempurna dan diperlengkapi sepenuhnya untuk setiap perbuatan baik. Jika Anda membaca dengan seksama materi di situs kami, Anda akan memiliki landasan yang menyeluruh bukan hanya pada kebenaran doktrinal, tetapi Anda juga akan mempelajari rahasia-rahasia cara berdoa yang efektif dan cara belajar Alkitab sehingga Anda dapat menemukan kebenaran untuk diri Anda sendiri. Kunjungi situs web kami di worldslastchance.com. Tidak ada kata terlambat untuk memulai. worldslastchance.com mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Baiklah para pendengar sekalian, kami telah kembali lagi dan tanpa berbasa-basi lagi, mari kita lanjutkan pembahasan kita hari ini mengenai binatang yang keluar dari dalam bumi yang disebutkan di dalam nubuatan kitab Wahyu pasal 13. Nah, Doni dan para pendengar sekalian, menurut saya kita semua mesti mengingat 2 poin yang sangat penting ini. Pertama, Yahwa tidak akan pernah memaksa seseorang untuk menyembahnya. Dan kedua, setan tidak akan pernah memaksa seseorang untuk menyembah Yahwa di hari Sabatnya yang sebenarnya. Sebenarnya saya tidak pernah memikirkan seperti itu, tapi ya, Anda benar. Jadi tentunya hari ibadah yang akan dipaksakan oleh Amerika Serikat adalah hari ibadah yang palsu, yaitu hari Minggu. Hal ini mungkin terdengar mengejutkan bagi orang-orang yang baru bergabung bersama program ini untuk pertama kalinya. Namun, kalender modern yang digunakan di seluruh dunia hari ini adalah kalender kepausan. Betul. Dan biasa juga disebut kalender Masehi. Kalender itu bahkan dinamai sesuai dengan nama seorang paus, yaitu Paus Gregory ke-13. Kalender ini merupakan adaptasi dari kalender penyembah berhala, yaitu kalender matahari Julian. Anda tidak akan bisa menemukan Sabat hari ke-7 yang sebenarnya, atau hari kebangkitan Kristus yang sebenarnya dengan menggunakan kalender Masehi. Anda hanya akan bisa menemukan hari-hari tersebut bila Anda menggunakan kalender lunisolar yang ada di dalam Alkitab. Iya, kami memiliki lebih banyak informasi mengenai kalender Alkitabiah pada situs kami, dan kami juga memiliki video-video di YouTube bila Anda ingin mempelajari topik ini secara mendalam. Ya, tolong, pelajarilah itu lebih mendalam. Ketika Amerika Serikat, yaitu binatang kedua yang dimaksud di dalam kitab Wahyu pasal 13, berbicara seperti naga dan memaksakan peribadatan di hari Minggu, maka jangan berpikir bahwa Anda akan selamat dari itu karena Anda tidak tinggal di Amerika. Hukum yang sama itu pun akan diperlakukan di semua negara lainnya. Begini, selama kekacauan yang akan terjadi pada saat itu nantinya, kebebasan untuk beribadah sesuai dengan hati nurani pribadi kita tidak akan pernah diizinkan. Iya, bila Anda belum pernah mendengarkan topik pembahasan tersebut, silakan cari rekaman episode program di situs kami mengenai sangkakala-sangkakala. Anda juga bisa mendapatkan video-video mengenai topik tersebut di channel YouTube kami. Ini adalah informasi yang kita semua harus ketahui karena yang diperingatkan oleh kitab Wahyu pasal 13 adalah hal yang sangat serius. Pada akhirnya semua orang yang menolak untuk mematuhi ajaran palsu yang dipaksakan oleh Amerika Serikat itu, atau oleh pemerintah negara lainnya, ya betul, semua orang yang menolak untuk tunduk dan mematuhi hukum baru tersebut pada akhirnya akan diberikan hukuman mati. Anda tidak akan bisa mengajukan banding di pengadilan. Bila Anda melanggar hukum tersebut, maka pengadilan tidak akan memihak kepada Anda. Dan sebaiknya Anda percaya bahwa semua orang yang ingin menyembah Yahwa di hari ibadah yang sebenarnya, yang dihitung dengan menggunakan kalender Alkitabiah, tidak akan bisa mendapatkan pemasukan apapun untuk menafkahi diri dan keluarganya. Itu betul. Para pendengar sekalian, saya ingin mengulangi apa yang baru saja dikatakan oleh Doni. Yeah. Tolong, kunjungi situs kami. Kami memiliki banyak artikel, program-program radio sebelumnya, dan video-video mengenai berbagai pembahasan yang berbeda, namun pada umumnya itu semua mengenai nubuatan. Kita berada di ambang sebuah peristiwa besar, peristiwa yang akan menghancurkan, dan Anda harus mengetahui apa yang akan terjadi nantinya. Kitab Wahyu pasal 8 dan 9 mengungkap serangkaian peristiwa-peristiwa yang akan mengubah alur sejarah manusia. Salah satu dari peristiwa-peristiwa tersebut adalah merupakan sebuah invasi. Tampak seperti invasi ya? Iya. Baiklah, ini akan tampak seperti invasi makhluk luar angkasa. Yeah. Tentu saja mereka itu bukan makhluk luar angkasa sungguhan. Mereka adalah setan-setan, namun gambaran mereka dalam kitab Wahyu pasal 9 sesuai dengan gambaran monster alien yang menakutkan seperti yang telah diperlihatkan oleh film-film Hollywood selama ini. Akan terjadi kekacauan dan kehancuran, akan ada banyak nyawa yang hilang. Pada saat itulah Paus akan diminta untuk mewakili umat manusia dalam menegosiasikan perdamaian dengan makhluk-makhluk yang tampak seperti alien tersebut.
Itu adalah awal yang bagus untuk Paus agar dia bisa kembali mengesahkan perayaan hari Minggu yang telah diklaim sejak lama oleh Katolik sebagai tanda otoritas mereka. Dengan adanya ancaman bahwa para alien itu akan kembali menginvasi bumi, maka keyakinan religius para minoritas tidak akan dianggap lagi. Ya, awalnya akan ada semacam bujukan agar kita menerima dan mematuhi hukum baru tersebut. Ketika bujukan itu tidak lagi mempan, maka akan diberikan lebih banyak tekanan. Orang-orang percaya akan diancam kehilangan pekerjaan, kehilangan keamanan finansial. Bahkan beberapa orang mungkin akan kehilangan teman atau keluarga, atau bahkan pernikahan mereka. Dan bila itu tidak mempan, dan memang itu tidak akan mempan pada umat Yahwa yang setia, maka akan ada sanksi dari pemerintah. Orang-orang percaya tidak akan diizinkan untuk menjual atau membeli. Yang kita bahas ini adalah pemaksaan tanda binatang. Bila Anda tidak patuh dan beribadah pada hari Minggu yang merupakan pemaksaan tanda binatang, maka Anda tidak akan diizinkan untuk membeli atau menjual. Dan seberapa lama Anda bisa bertahan bila Anda tidak memiliki makanan, air, atau bila Anda tidak bisa membelinya atau membayar tagihan. Satu-satunya harapan bagi semua orang adalah untuk berserah diri sepenuhnya kepada kehendak Yahwa. Bahkan di hadapan auman naga pun umat Yahwa akan terselamatkan. Orang-orang yang lebih mengutamakan kebutuhan dan kesetiaan kepada Yahwa dibanding kepatuhan terhadap hukum-hukum dan tradisi-tradisi manusia akan terselamatkan di masa kesesakan yang akan datang itu. Betul. Kitab Daniel 12 ayat 1 berisi janji yang indah bagi orang-orang yang akan tetap bertahan hidup hingga hari-hari akhir. Nah, mari tolong bacakan ayat tersebut sebagai penutup. Baiklah Doni, di dalamnya dikatakan, pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin hebat itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput. Janji yang ada di dalam kitab suci itu akan mengarahkan seluruh sumber daya yang maha kuasa bagi orang-orang yang menghormati Sang Pencipta mereka dengan cara mematuhi aturannya dan beribadah di hari Sabatnya yang hanya bisa dihitung dengan menggunakan kalender lunisolar ciptaannya. Generasi terakhir pun telah diberikan sebuah janji yang berharga di dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 10 dan 11. Itu semua adalah firman Yahwa untuk Anda. Anda tidak perlu takut akan masa depan. Anda tidak perlu takut akan kesengsaraan besar karena Yahwa telah berjanji untuk melindungi Anda. Betul. Dan dalam ayat tersebut dikatakan, karena engkau telah menuruti firman-Ku dan tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Sungguh janji yang indah. Baiklah para pendengar sekalian, sekian program kita untuk hari ini. Bergabunglah lagi bersama kami besok. Sampai jumpa dan ingat, Yahwa mengasihi Anda dan Dia aman untuk dipercaya. Anda baru saja mendengarkan Radio WLC. Program ini serta episode Radio WLC yang lain tersedia untuk Anda unduh di situs kami. Sangat baik untuk dibagikan pada para sahabat Anda yang mempelajari Alkitab. Ini juga sumber yang bagus bagi orang-orang yang beribadah kepada Yahwa sendirian atau di rumah. Jika Anda ingin mendengarkan program Radio WLC, kunjungi situs kami di worldslastchance.com. Klik ikon Radio WLC di bagian kanan atas beranda. Di sini Anda dapat mengunduh episode dalam bahasa pilihan Anda. Tersedia juga artikel dan video dalam berbagai bahasa. Bergabunglah bersama kami besok untuk menerima berbagai pesan kebenaran lain di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali.